Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ade Sutisna dengan NIM 3411191042 kelas DSA. Di sini saya akan menjelaskan tentang Scrum Event. Sprint adalah wadah untuk semua acara yang lainnya. Setiap acara di Scrum adalah kesepakatan formal untuk memeriksa dan mengadaptasi artefak Scrum. Acara-acara ini secara khusus dirancang untuk memungkinkan transparansi yang diperlukan, kegagalan untuk mengoperasikan acara ataupun seperti yang ditentukan oleh mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memeriksa dan beradaptasi. Acara adalah digunakan di Scrum untuk menciptakan keteraturan dan meminimalkan kebutuhan akan rapat yang tidak ditentukan dalam Scrum. Secara optimal, semua acara diadakan pada waktu dan tempat yang sama untuk mengurangi kompleksitas. Ada sprint. Sprint adalah jantung dari Scrum, di mana ide-ide diubah menjadi nilai. Mereka adalah acara dengan durasi tetap 1 bulan atau kurang untuk menciptakan konsistensi. Sprint baru segera dimulai setelah kesimpulan dari sprint sebelumnya. Semua pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai sasaran produk, termasuk perencanaan sprint, kemarian, sprint review, dan sprint retrospektif terjadi dalam sprint. Selama sprint, tidak ada perubahan yang dilakukan yang akan membahayakan sprint goal. Kualitas tidak menurun, produk backlog disempurnakan sesuai kebutuhan, dan cakupan dapat diklarifikasi dan dinegosiasi ulang dengan pemilik produk, seiring semakin banyak yang dipelajari. Sprint memungkinkan prediktabilitas dengan memastikan infeksi dan adaptasi kemajuan menuju sasaran produk di minimal setiap bulan kalender. Ketika cakrawala sprint terlalu panjang, tujuan sprint memungkinkan menjadi tidak valid, kompleksitas dapat meningkat, dan risiko dapat meningkat. Sprint yang lebih pendek dapat digunakan untuk menghasilkan lebih banyak pembelajaran siklus dan membatasi risiko biaya dan upaya untuk kerangka waktu yang lebih kecil. Setiap sprint dapat dianggap sebagai short project. Berbagai praktik ada untuk meramalkan kemajuan seperti burn down, burn up, atau arus kumulatif. Ketika terbukti bermanfaat, ini tidak menggantikan kepentingan empirisme. Dalam lingkungan yang kompleks, apa yang akan terjadi tidak diketahui. Hanya apa yang telah terjadi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan berwawasan ke depan. Sprint dapat dibatalkan jika sprint goal menjadi usang. Hanya pemilik produk yang memiliki kewenangan untuk membatalkan sprint. Selanjutnya ada sprint planning. Perencanaan sprint memulai sprint dengan meletakkan pekerjaan yang harus dilakukan untuk sprint. Hal ini rencana dibuat oleh kerja kolaboratif dari seluruh tim Scrum. Pemilik produk memastikan bahwa peserta siap untuk membahas produk backlog yang paling penting item dan bagaimana mereka dipetakan keseluruhan produk. Tim Scrum juga dapat mengundang orang lain untuk hadir perencanaan sprint untuk memberikan saran. Perencanaan sprint membahas topik-topik berikut. Yang topik 1, mengapa sprint ini berharga? Memiliki produk mengesahkan bagaimana ini produk dapat meningkatkan nilai dan kegunaannya dalam sprint saat ini. Tujuan sprint yang mengomunikasikan mengapa sprint itu berharga bagi pemangku kepentingan. Sprint goal harus diselesaikan sebelum sprint planning berakhir. Topik yang kedua, apa yang dapat dilakukan sprint ini? Melalui diskusi dengan pemilik produk, pengembang memilih item dari produk backlog untuk termasuk dalam sprint saat ini. Tim Scrum dapat memperbaiki item ini selama proses ini yang meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri. Memilih beberapa banyak yang bisa diselesaikan dalam sprint mungkin sulit, namun semakin pengembang tahu tentang kinerja mereka sebelumnya, kapasitas mereka yang akan datang, dan definisi selesai, semakin yakin mereka akan perkirakan sprint mereka. Yang ketiga, bagaimana pekerjaan yang dipilih akan diselesaikan. Untuk setiap item backlog yang dipilih, pengembang merencanakan pekerjaan yang diperlukan untuk membuat increment yang memenuhi definisi selesai. Ini sering dilakukan dengan menguraikan item produk backlog menjadi item pekerjaan yang lebih kecil dari 1 hari atau kurang. Bagaimana hal ini dilakukan adalah atas kebijakan pengembang sendiri. Tidak yang lain memberitahu mereka cara mengubah item produk backlog menjadi peningkatan nilai, sprint goal, item produk backlog yang dipilih untuk sprint. Ditambah rencana pengirimannya adalah bersama-sama disebut
sebagai sprint backlog. Selanjutnya ada daily scrum. Tujuan dari scrum harian adalah untuk memeriksa kemajuan menuju sprint goal dan mengadaptasi sprint backlog seperlunya. Menyesuaikan rencana pekerjaan yang akan datang, daily scrum adalah acara 15 menit untuk pengembang tim scrum. Untuk mengurangi kompleksitas itu adalah diadakan pada waktu dan tempat yang sama setiap hari kerja sprint. Jika pemilik produk atau scrum master aktif mengerjakan item di sprint backlog, mereka berpartisipasi sebagai pengembang. Pengembang dapat memilih struktur dan teknis apapun yang mereka inginkan. Selama scrum harian, mereka berfokus pada kemajuan menuju sprint goal dan menghasilkan rencana apa yang ditingkatkan dan manajemen diri. Dari scrum meningkatkan komunikasi, mengidentifikasi hambatan, mempromosikan pengambilan keputusan yang cepat, dan akibatnya menghilangkan kebutuhan untuk pertemuan lain. Selanjutnya ada sprint review. Tujuan dari sprint review adalah untuk memeriksa hasil sprint dan menentukan masa depan adaptasi. Tim Scrum mempresentasikan hasil kerja mereka kepada pemangku kepentingan utama dan kemajuan menuju tujuan produk dibahas. Selama acara, tim Scrum dan pemangku kepentingan meninjau apa yang telah dicapai dalam sprint dan apa yang telah berubah di lingkungan mereka. Berdasarkan informasi itu, peserta berkolaborasi tentang apa yang harus dilakukan lanjut. Produk backlog juga dapat disesuaikan untuk memenuhi peluang baru. Ulasan sprint adalah sesi kerja dan tim Scrum harus menghindari membatasinya pada presentasi. Tinjauan sprint adalah acara sprint kedua hingga terakhir dan dibatasi waktu hingga maksimum 4 jam untuk sprint 1 bulan. Untuk sprint yang lebih pendek, misalnya bisa lebih pendek. Sprint retrospektif. Tujuan dari sprint retrospektif adalah untuk merencanakan cara-cara untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas. Tim Scrum memeriksa bagaimana sprint terakhir berjalan berkaitan dengan individu, interaksi, proses, alat, dan definisi selesai. Elemen yang diperiksa seringkali berbeda dengan domain kerjaan. Asumsi yang menyesatkan mereka diidentifikasi dan usul-usulnya dieksplorasi. Tim Scrum membahas apa yang berjalan dengan baik selama sprint, masalah apa yang dihadapi, dan bagaimana masalah itu diselesaikan. Tim Scrum mengidentifikasi perubahan yang paling membantu untuk meningkatkan efektivitasnya. Yang paling berdampak pada perbaikan ditangani segera mungkin. Mereka bahkan dapat ditambahkan ke sprint backlog untuk sprint berikutnya. Sprint retrospektif mengakhiri sprint, waktunya dibatasi hingga maksimal 3 jam untuk 1 bulan sprint. Untuk sprint yang lebih pendek, acara bisa lebih pendek. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.